Keinginan Cyrus Margono mengisi peran sebagai penjaga gawang Timnas Indonesia menambah daftar deret kiper potensial yang berambisi menjadi orang di bawah mistar tim Merah Putih. Margono sudah melontarkan sinyal keinginan membela Timnas Indonesia melalui media sosial. Kiper 20 tahun itu juga terlihat melakukan kunjungan ke Kedutaan Besar Republik Indonesia. Belum ada arahan dari pelatih Timnas Indonesia John Hartman untuk merekrut pemain keturunan berposisi kiper. Sejauh ini, Hartman baru memberi lampu hijau untuk proses naturalisasi pemain asal Australia Luke Vickery. Posisi kiper di Timnas Indonesia terbilang sesak. Sejak menjadi pelatih tim Merah Putih, Hartman lebih kurang sudah memanggil 4 pemain berposisi kiper. Seandainya bisa mengenakan kostum dengan lambang Garuda di dada, Margono akan membuat sejarah tersendiri dengan mendobrak pakem kiper lokal yang selalu berdiri di bawah mistar Timnas Indonesia. Jai Itzes ditarik keluar di babak pertama Sassuolo vs AC Milan akibat cedera. Begini kata pelatih Fabio Grosso soal penyebabnya. Sassuolo melawan Milan di Mapei Stadium Minggu WIB. Itzes cuma bermain 40 menit di pertandingan Serie A tersebut. Pada menit ke-40, Itzes ditarik keluar usai dicek tim medis. Sedianya hampir tak nampak ada momen serius yang menyebabkannya cedera. Pelatih Fabio Grosso kemudian mengecek tim medis. Saat mendapat konfirmasi, Itzes harus ditarik keluar. Jai Itzes kemudian keluar dengan masih bisa berjalan ke tepi lapangan. Ia mengakhiri permainannya 5 menit sebelum istirahat, saat Sassuolo tengah unggul 1-0 atas AC Milan lewat gol Domenico Berardi. Usai laga yang dimenangkan Sassuolo 2-0, usai Armand Lauriente menambah gol, Grosso menjelaskan situasi Itzes. Menurutnya, bek Timnas Indonesia itu mengalami salah jatuh. Dalam lompatan, dia jatuh dengan buruk, memiliki masalah pada tumitnya dan kemudian meminta diganti. Saya harap itu tidak ada yang serius, katanya. Musim ini, Jai Itzes menjadi andalan Sassuolo di Serie A. Kapten tim Garuda itu selalu menjadi starter di 34 laga dari total 35 pertandingan yang sudah dimainkan Inero Verdi. Dean Zandbergen, pemain keturunan pertama yang menjalani naturalisasi di Timnas Indonesia kepelatihan John Hartman. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman dikabarkan memburu 2 pemain keturunan di Eropa untuk dinaturalisasi menjadi WNI. Kemudian muncul pertanyaan, siapa pemain keturunan yang masuk radar John Hartman? Akun Instagram @GarudaFansbook_ memprediksi salah satu pemain yang diburu John Hartman adalah penyerang klub Liga 2 Belanda, VVV Venlo. Dean Zandbergen merupakan penyerang andalan VVV Venlo dalam 2 musim terakhir. Musim ini, Dean Zandbergen mengemas 6 gol dan 3 assist dari 26 laga Liga 2 Belanda 2025-2026. Namun, 6 gol dan 3 assist itu berhasil dicetak Dean Zandbergen dalam 11 laga terakhir bersama VVV Venlo. Jadi, apakah Dean Zandbergen cocok untuk membela Timnas Indonesia? Supporter Timnas Indonesia full senyum tahun 2026. Bagaimana tidak? Tahun ini kalender super padat dengan 2 turnamen besar yang siap menguji nyali skuad Garuda. Pada Juli 2026 nanti, Timnas Indonesia akan tampil di Piala AFF. Indonesia tergabung di grup Y. Ada Vietnam sebagai juara bertahan, lalu Singapura, Kamboja, serta pemenang playoff antara Brunei Darussalam dan Timor Leste. 2 tim teratas bakal lanjut ke semifinal dengan format kandang tandang termasuk final. Tak sampai di situ, setelah AFF, tantangan berlanjut ke FIFA ASEAN Cup 2026 yang digelar pada FIFA Matchday September-Oktober 2026. Turnamen ini terbilang baru dan jadi proyek FIFA untuk mengangkat level sepak bola Asia Tenggara. Kabar menariknya, Indonesia disebut-sebut akan jadi tuan rumah untuk Divisi 1 atau level tertinggi kompetisi ini. Kalau terrealisasi, Garuda bakal berhadapan dengan tim-tim elit kawasan seperti Thailand, Vietnam, Malaysia, Filipina, dan Singapura. Turnamen FIFA ASEAN Cup 2026 dibagi menjadi 2 divisi. Divisi 1 akan digelar di Indonesia, sementara Divisi 2 berlangsung di Hong Kong. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman mengirim pesan tegas kepada pemain yang mendapat panggilan ke pemusatan latihan Timnas Indonesia proyeksi Piala AFF 2026. Hartman mengatakan, ini adalah momentum para pemain menunjukkan kualitas terbaiknya. Sebanyak 23 pemain resmi dipanggil Hartman untuk mengikuti pemusatan latihan Timnas Indonesia proyeksi Piala AFF 2026.
Rencananya, pemusatan latihan tersebut akan berlangsung di Jakarta pada 26 hingga 30 Mei 2026 mendatang. Yang menarik, pemain yang dipanggil ke pemusatan latihan ini didominasi pemain yang berkiprah di Super League. Selain itu, Hartman juga menyelipkan satu pemain diaspora, yakni Marcelino Ferdinand. Agenda ini menjadi fase penting setelah pemantauan panjang yang dilakukan Hartman bersama staf teknis terhadap performa pemain di kompetisi domestik sepanjang musim. Karena itu, Hartman meminta para pemain memanfaatkan momentum ini untuk menunjukkan yang terbaik. Juru taktik asal Inggris itu menjanjikan tempat utama bagi mereka yang berhasil lolos tahap penyaringan di pemusatan latihan. Pemain yang menunjukkan kualitasnya selama pemusatan latihan berkemungkinan terpilih kembali untuk melakoni agenda FIFA Matchday periode Juni 2026. Satu negara yang sudah diketahui akan menjadi lawan timnas Indonesia dalam agenda tersebut adalah Oman, yang kabarnya akan berduel pada 5 Juni 2026. Sementara turnamen Piala AFF 2026 akan berlangsung pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Timnas Indonesia tergabung dalam grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, serta pemenang playoff antara Brunei Darussalam versus Timor Leste. Pemain berdarah Indonesia yakni Ian Madsen kembali tak masuk dalam daftar skuad timnas senior Belanda di FIFA Matchday bulan Maret ini. Dan yang buat dirinya kesal lagi usaha Ian Madsen yang tampil apik bersama Aston Villa dan berhasil lolos ke 8 besar Liga Champions, malah membuat Ronald Koeman kembali menempatkan Madsen di skuad U21 Belanda. Sesuatu yang bisa jadi membuat Madsen akan mengabaikan ini semua dan peluang Indonesia untuk mepet tipis-tipis jadi makin terbuka. Sementara di sisi lain, melihat situasi yang dialami Ian Madsen bersama timnas Belanda yang makin rumit, Mads Hilgers yang sudah merasa nyaman karena cinta dan kasih yang diberikan oleh fans Indonesia yang luar biasa, mencoba merayu beberapa pemain grade A yang sedang diincar PSSI untuk segera menyusulnya. Kalem tapi selalu memberikan dampak besar bersama tim yang ia bela, seperti itulah yang ditunjukkan oleh Ian Madsen. Dan semua pecinta sepak bola Indonesia tentu saja sudah tahu tentang pemain yang satu ini, di mana ia adalah pemain yang secara bakat sangat oke. Selain itu, dari sisi jam terbang, Madsen ibaratnya adalah pemain keturunan dengan level tertinggi saat ini. Meski berhasil tampil cukup apik bersama Aston Villa, namun menjelang FIFA Matchday, Madsen sepertinya kembali dibuat kecewa oleh Ronald Koeman. Sementara itu, melihat kasus Ian Madsen yang semakin rumit bersama timnas Belanda, Mads Hilgers dan Kevin Dix yang sudah terlebih dahulu gabung dengan Indonesia merasa telah mendapatkan kebahagiaan di sini. Bahkan kini dia mencoba kembali merayu pemain keturunan grade A tersebut untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Kabar buruk datang jelang laga FIFA Matchday antara timnas Indonesia melawan Oman pada Juni 2026 mendatang. Kapten timnas Indonesia, Jay Itzas, mengalami cedera saat membela klubnya Sassuolo dalam laga lanjutan Liga Italia Minggu. Tampil melawan AC Milan, Sassuolo menang dengan skor 2-0, sekaligus menunda harapan lawan lolos ke Liga Champions. Sayangnya, kemenangan itu dibayar mahal dengan Jay Itzas yang tak dapat melanjutkan pertandingan karena cedera. Wasit membunyikan peluit di menit 40 ketika melihat Jay Itzas tak bisa melanjutkan pertandingan. Dilaporkan bahwa cedera Jay Itzas ada pada bagian kakinya, bahkan dia tengah menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Jay Itzas ditarik keluar ketika tim unggul 1-0 lewat gol cepat Domenico Berardi di menit 5, dengan AC Milan yang hanya diperkuat 10 pemain setelah Fikayo Tomori diganjar kartu merah. Setelah Jay Itzas keluar, tim pun kembali mencetak gol cepat di awal babak kedua dari gol Arman Lauriente. Jay Itzas pun akan menjalani pemeriksaan sekaligus memastikan kesediaannya di sisa laga Liga Italia, termasuk untuk peluang membela timnas Indonesia di agenda FIFA Matchday melawan Oman. Kiper Cremonese Emil Audero masuk ke dalam jajaran Best 11 pekan ke-34 Serie A 2025-2026. Ini ketiga kalinya pemain timnas Indonesia itu terpilih ke dalam pemain terbaik sepekan di musim ini. Emil pertama kali terpilih di Best 11 Serie A musim ini pada pekan ketiga. Kemudian pencapaian serupa kembali didapatkan pada pekan ke-25. Best 11 Serie A pekan ke-34 musim ini memamerkan formasi 3-4-3. Emil berdiri sebagai penjaga gawang, kemudian didampingi 3 bek tengah. Akun Instagram Serie A memberi nilai 7,0 untuk Emil Audero. Angka ini tak lepas dari performa solid kiper kelahiran Mataram, Nusa Tenggara tersebut saat membantu tim menghadapi Verona.